oh ini confirm nih, trennya terjadi, ada konfirmasi tren, buy lagi. Tujuannya pending order itu kenapa sih? Ya kan dari awal kita mengajarkan Halo teman-teman Real Trader, balik lagi dengan saya Victor Excel dan pastinya dengan Pak Tito. halo. Nah ini kan berhubung nanti kita bakal ke Bali nih, ya kan di awal tahun depan. Kita ke Bali, enggak lah. Iya, Kita ke Bali. iya, terserah Pak. Excel enggak. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pokoknya intinya begini, kami akan kasih kalian pembahasan lah, istilahnya 7 pembahasan, di mana kalian bisa memaksimalkan aplikasi Traders Family. Yang pertama, ini untuk membangun karir. Pastinya. Yang kedua kan untuk mengubah cara tradingnya ke depan. Yang ketiga biar banyak yang berangkat ke Bali. Ya biar banyak. Iya dong. Including saya Pak. Ya. Ya kan? Ya, saya kasih seneng aja deh udah. Oke, nah ini ada 7 pembahasan karena kebanyakan orang itu masih kayak salah kaprah gitu dan menyalahgunakan aplikasi Traders Family Pak. Jadi nggak maksimal. Yeah. Gitu. Yang pertama itu kenapa ada peraturan 2 signal dalam 1 pair. Nah, teman-teman tuh salah kaprahnya menurut saya ya itu kayak suka menyalahgunakan lah fitur ini, gitu loh. Jadi dia bisa bikin 2 signal yang sama dalam 1 pair. Oh ya, ini banyak banget sih benar saya juga lihat dan ini kesalahan umum dari para trader ya. Kesalahan umumnya kenapa? Karena semua trader itu mayoritas ngelihatnya dari sisi profitnya duluan. Maunya, double nih sekali kena nih. Cuma ngeliatnya kan, oh ini momentum bagus biar profitnya double. Buat apa sih? Ya kan sebenarnya kalau semakin tinggi level seseorang, semakin trader semakin tinggi, itu pasti harusnya berkaca dari sisi resikonya duluan. Dengan masukin 2 signal yang sama, itu resikonya yang double, bukan profitnya yang double. Ya kan? Tujuan utamanya apa sih? Awal kenapa kita memperbolehkan 2 signal dalam 1 pair? 1, ini sebenarnya untuk breakout. Ya kan, jadi kalau misalkan kita pengguna breakout, penganut breakout, kan marketnya misalkan lagi mondar-mandir, break atas kita mau buy, break bawah kita mau sell. Jadi bisa langsung dipepet 2 sisi bisa lah. langsung trapping. Ya, trapping. Ya kan, jadi buy stop dan sell stop. Ya. Itu fungsi utamanya. Fungsi yang kedua ini sebenarnya untuk balik badan. Ya kan, jadi misalkan kita udah analisa buy, marketnya malah turun. Ya kan, saat marketnya turun kan kita harusnya mengikuti trennya, bukan dipaksa buy lagi. Betul. Bener kan? Ikutin trennya dalam artian begitu kena stop loss atau saat udah loss, ya udah ini saatnya kita balik jadi sell. Ya kan, seperti yang kita pernah bilang ya follow the trend. Ya kan. Yang ketiga ini sebenarnya untuk averaging, tapi averaging dalam kondisi profit. Jadi misalkan punya posisi buy, TP-nya di atas, marketnya baru naik, let's say setengah lah. Kan, oh ini confirm nih trennya terjadi, ada konfirmasi tren. Buy lagi, kan? Itu baru bener. Kenapa kita bilangnya untuk averaging profit? Karena kan saat kita averaging sedang posisi profit, itu profitnya kita gunain, iya kan? Jadi ini memaksimalkan profit dan memaksimalkan momentum marketnya kan? Betul. Tiga ini sebenarnya tujuan utamanya, bukannya untuk ngejar profit yang besar, terus jadinya double, resikonya double exposure. Sama aja kayak ya kalau saya ngomong sih cacing-cacing naga-naga Pak, profit 2 banyak kan? Iya, dan akhirnya jadi banyak yang gagal sebenarnya gara-gara itu. Sebentar naik level atau sebentar udah ada di posisi puncak, tapi nggak lama kemudian turun lagi. Gitu, karena selalu melihatnya dari sisi profitnya duluan. Gitu. Itu udah penjelasan udah mantap Pak. Nah terus yang kedua ini kenapa di aplikasi Traders Family ini yang pertama harus pending order, yang kedua nggak boleh intervensi posisi, 200 pips pula. Ini sebenarnya alasannya udah pernah kita bahas juga, tapi oke lah kita bahas lagi. Kan tujuannya pending order itu kenapa sih? Ya kan dari awal kita mengajarkan banyak kesalahannya para trader itu trading menggunakan emosi. Ya kan ngeliatin market lagi gerak, main buy atau main sell aja gitu kan. Ini kan menunjukkan tradingan itu nggak terencana, ya kan? Dan kita di sini mengajarkan biasakanlah trading itu selalu menggunakan trading plan. Trading plan itu berarti kita sudah menganalisa kita mau masuk market nanti, ya kan? Bukan sekarang tiba-tiba. Juga planning ya, planning kan sesuatu yang di masa depan. Betul, ya kan? Jadi kan kalau namanya kita udah menganalisa dulu nanti. Kalau marketnya ke harga 1.000, baru saya mau beli. Kan nanti. Ya kan? Berarti kan ada konfirmasi. Yang berarti kan saya maunya beli di harga 1.000. Kalau nggak nyampe 1.000, saya nggak mau. Ya kan? Itulah kenapa harusnya pending order.
gitu loh. Bukannya emosi sesaat lihat market lagi turun kenceng, wah main masuk aja gitu. Ya. Soalnya nggak teman-teman juga banyak kayak misalkan deh saya pribadi trading itu pakai let's say moving average yang crossover nih, ya kan. Nah ketika emang MA-nya itu nge-cross, itu kan istilahnya udah menurut saya udah konfirmasi untuk ambil posisi. Coba baca lagi di Google. Ya. Coba baca lagi di Google. Ini kan itu cara mempraktekkan teori moving average-nya itu salah. Ya kan? Memang dibilang kalau nge-cross di bawah gini boleh buy. Ya kan? Kapan buy-nya? Kan buy-nya saat dia memang sudah mulai naik. Saat dia mulai naik dan dia ada menunjukkan konfirmasi dia memang break. Dia break resistance tertentu baru ikut buy. Baru konfirmasi akan naik. Ya kan? Bukannya begitu nge-cross langsung buy. Itu udah ngaco. Ya dong, kalau nge-cross langsung buy, total harganya turun ke bawah. Ini moving average tadinya begini jadi kebuka nih. Terus masih mau buy kalau kebuka, gitu kan? Kan harusnya nge-cross beneran naik, di crossnya makin tebel, gitu kan? Baru kita ikut buy. Tunggu konfirmasi kan? Ya. Sama ini Pak, ada yang salah kaprah juga sama perhitungan pips yang di aplikasi Traders Family. Oke. Soalnya kan kita ngomongnya 2000 pips ini tuh kayak 200 pips. Iya 200 pips istilahnya ya kan 200 pips. Ada yang ngomong kan 20 pips istilahnya. Beda-beda poin sama pips doang sih kayaknya. Yang di aplikasi TF itu 200 pips-nya itu dia mengikuti settingan MetaTrader. Ya kan, jadi kalau di MetaTrader itu kan kalau kita tarik summary atau kita tarik statement, itu kan pips yang di MetaTrader itu dihitungnya sampai digit terakhir nih. Ya kan, pokoknya semuanya itu dianggapnya pips. Ya kan, dan aplikasi kita kan connect, ini terintegrasi langsung nih sama si MetaTrader. Berhubung ini terintegrasi langsung ya kita harus ikutin. Ya kan cara si MetaTrader membaca angka, ya kan. Maka 200 pips yang di aplikasi TF itu sebenarnya kalau umumnya orang mengenal itu 20 pips. Ya. Gitu. Jadi sangat-sangat reasonable, sangat-sangat wajar kan bahwa kita membuat planning dengan selisih 20 pips. 20 pips. Ya kan, itu kan jadi sangat-sangat wajar. Kalau maunya 2 pips itu emosi. Ya kan, itu sama aja, market turun maunya buy. Ya. Itu loh. Betul. Jadi simple. Tujuannya kita kan dari awal ya kita selalu mengulang-ulang biasakan diri membuat trading plan. Ya kan, yang membuat kalian loss selama ini kalian trading mengikuti emosi. Maunya langsung masuk posisi, langsung ini, langsung itu. Kalian tuh gambling. Ya kan, biasakanlah rubah dari sisi itu dulu. Cara kalian trading yang mesti dirubah. Kalau kalian mau hasil yang berbeda, ya caranya juga harus berbeda. Kalau kalian cuma mengulang-ulang apa yang selama ini kalian lakukan, kali ini mau pakai di aplikasi Traders Family mentang-mentang tanpa modal gitu kan, ya hasilnya juga nggak akan berubah. Bener kan? Iya. Ya berarti udah case close. Yeah. Terus muncul case baru. Oke, apa? Di aplikasi kenapa expiry-nya itu mesti 48 jam. Gitu. Kenapa nggak sekali bikin signal tuh mau sampai berabad-abad juga masih ada. Sekarang gini lah, kalau misalkan Excel trading punya posisi nih, entah itu pending order ataupun posisi yang udah kebuka lah. Ngecek market nggak secara berkala? Pasti cek market dong. Ya kan? Nah ini mau jadi pemberi signal, kan juga harus cek market secara berkala. Iya kan? Bahwa signalnya masih valid atau enggak. Pemberi signal ini kan harus bertanggung jawab atas signalnya. Ya kan, saat signalnya memang udah nggak valid, ya di cancel. Saat signalnya ternyata masih valid tapi besok nih, tinggal dihapus, dibuat lagi. Susahnya di mana? Kok gitu aja males? Ya kan? Atau ini bagus nih Excel ngomong gitu. Kita akan ucapkan dengan lebih simple. Ya kan? Kalau kalian mau kaya, mau dapat duit, ya kan, ini dapat duit tanpa harus keluar modal, mau merubah nasib, ya kerja. Masa maksudnya extra effort sedikit aja nggak mau, tapi maunya enak doang gitu kan? Ya, betul. Iya, nggak lucu lah. Udah. Move on. Nah, terus yang selanjutnya, kenapa kalau di aplikasi Traders Family, ini tuh cuman buy sama sell tok gitu. Apanya? Untuk posisinya, kasih signal cuma buy sama sell doang nih, habis udah. Oh, yang muncul tulisannya cuma ada buy sama sell? Ya. Itu saking canggihnya aplikasi Traders Family. Ya kan? Jadi orang udah nggak perlu mikir lagi bahwa ini buy limit atau sell limit. Ya kan, aplikasi kita yang sudah mengkonvert secara otomatis bahwa harganya ini di atas harga sekarang apa di bawah harga sekarang. Ya kan? Aplikasi kita akan mengkonvert secara otomatis ini limit order atau stop order. Canggih dong. Kenapa kita buat sampai seperti itu? Untuk menghindari terjadinya human error. Iya kan? Karena kan tadi saya bilang pemberi signal harus bertanggung jawab atas signalnya.
Bener dong, kalau terjadi human error yang dirugikan investornya. Tapi memang pikirannya bener-bener sampai segitunya ya Pak ya? Harus dong. Oh iya, TF gitu loh. Beda level, gimana lagi? Oke, udah jelas banget semuanya. Enak. Nah oke, yang next, kenapa di aplikasi nggak ada chat Pak? Nggak ada chat. Mungkin maksudnya chat untuk trading ya? Iya, memang sengaja kita bikin nggak ada ya. Karena kan aplikasi ini adalah untuk melatih mental, ya kan, untuk ngebenerin cara orang trading, yang ngontrol emosi orang. Jadi udah salah besar kalau orang menganggap ini adalah aplikasi trading, bukan, ya kan? Yang aplikasi trading di luar sana tuh banyak banget, ya kan? Tapi aplikasi mana yang membantu orang untuk meredam emosi? Aplikasi mana yang melatih mental orang untuk membiasakan diri membuat trading plan dan tidak mengintervensi, ya kan? Nggak ada aplikasinya. Nggak ada. Sementara kita sama-sama tahu menjadi seorang trader itu harusnya mentalnya yang dilatih, ya kan? Emosinya yang dikontrol, ya kan? Dan dengan adanya chart, gimana sih kalau misalkan kita punya posisi, liatin coba chartnya, terus. Nggak mau panasnya mencet. Iya pasti jadinya mencet, ya kan? Punya posisi floating profit bawaannya takut mau ditutup. Punya posisi floating loss, stop loss ya digeser atau nggak dihapus. Itulah kalau ngeliatin chart dulu. Kan emangnya kalau jadi trader tuh dikit-dikit mesti ngeliatin chart. Kan mau pesen kopi, Mas mau pesen kopi apa? Ngeliatin chart. Kan? Kayaknya bisa beli 10 kopi nih. Terus kalau lagi mau pesen makan, ngeliatin chart. Iya kan, tapi nge-close posisi aja nggak berani. Ini dilihatin terus buat apa sih? Ini sok-sokan trader namanya. Wah, jangan-jangan sampai nanti di Bali ya lagi ngobrol liatin chat. Enggak, saya ajak ngobrol. Dimarahin nggak tuh Pak? Saya cuekin. Oke. Nah terus pembahasan yang ke-6, banyak ya kalau bilang aplikasi Traders Family itu copy trade. Jelas sama-samain. Jelas bukan. Kan konsep besarnya yes, kita mengadopsi copy trade. Apa yang kita maksud mengadopsi copy trade? Bahwa mereka-mereka yang berhasil akhirnya bisa membantu mereka-mereka yang nggak bisa trading. Iya kan? Mereka bisa mendistribusikan tradingannya ataupun signalnya dan mendapatkan income. Tapi dapatnya dari mana? Dari mereka-mereka yang nggak bisa trading nih. Ya kan? Itu konsep dasar itu kita setuju. Ya kan? Tapi kendala utamanya copy trade apa sih? Kendala utamanya copy trade adalah emosi dari trader, ya kan, mental dari trader tersebut nggak dibendung, nggak dijaga, ya kan. Dalam artian di copy trade saat saya mengcopy posisinya Excel, itu saya bukan hanya mengcopy posisi tradingan dari Excel doang, bukan. Saya mengcopy emosi dari Excel, kan. Ngapain ngopi emosinya? Soalnya kan saya juga buka akun juga kan di copy trade itu. Betul. Ya kan? Jadi kalau misalkan saya lagi loss, aduh ini udah tradingannya rusak, ya kan? Waduh. Orang lain ikut rusak. Ya kan? Nah, sementara saat orang nggak punya posisi, jauh lebih objektif. Ya kan, buktinya kalau di demo account bisa profit. Buktinya kalau nggak ada posisi, nganalisa bagus. Ya kan, itulah pemikiran itu yang akhirnya kita tuangkan dalam aplikasi ini. Dan jelas ini bukan copy trade. Ya kan, ini aplikasi yang membentengi si pemberi signal biar emosinya nggak keganggu. Nah berarti yaudah jangan disama-samain karena ini udah beda. Jelas jauh berbeda. Nantilah kita bisa lihat hasilnya. Mana yang benar-benar akan mencetak trader. Ya kan, copy trade udah bertahun-tahun jalan di seluruh dunia, kita satu-satunya yang beda. Dan mana yang nanti akan mencetak trader akan terjawab oleh waktu. Oke. Mantap. Nah berarti next, di aplikasi Traders Family ini tuh banyak yang plagiat Pak. Maksudnya gimana tuh? Misalkan begini, Pak Tito bikin channel di aplikasi. Wah, mantep banget signalnya, bagus gitu, konsisten. Saya mah tinggal copy aja, Bapak buka apa nih? Buy. Oh, nyontek. Ya, itu gini lah. Kalian para pemberi signal yang khawatir. Sebenarnya kan banyak yang khawatir mungkin. Iya. Banyak banget. Saya udah bikin capek-capek, analisa, saya benar-benar serius. Orang lain tinggal nyontek, kok enak banget gitu kan. Nah, itu kalian nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena kita dari Traders Family itu pasti tahu mana yang tukang nyontek, mana yang original, ya kan, mana yang benar-benar berhak mendapatkan benefit. Jadi yang mana sih yang akhirnya akan kita benar-benar promosikan, pasti yang original, gitu loh. Dari poin 1 sampai poin ke-6 tadi sebenarnya kalian tahu persis loh. Semua yang ada di aplikasi Traders Family itu kita buat secara sengaja, itu memang terencana, memang kita udah pikirin dari jauh-jauh hari. Jadi kalian tenang aja lah, kalian fokus aja bangun portfolio, kalian fokus aja bangun karir, selebihnya adalah serahin sama kita. Yang adalah tugas kita untuk membentengi kalian, adalah tugasnya Traders Family untuk benar-benar memberikan benefit, memberikan keuntungan bagi yang berhak mendapatkan.
Gitu, itu nggak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir. Jadi ya sebenarnya aplikasi Traders Family juga udah dibangun sesuai dengan pengalaman Traders Family sebagai trader. Iya, sampai ya sekarang. Kan? Sampai sekarang. Gitu. Jadi benar-benar gimana kita menjalankan tradingan kita dari perusahaan, dan bagaimana kita saling connect antar trader. Itu flow kita kerja, itu benar-benar kita tuangkan dalam aplikasi Traders Family. Ya kan, kenapa kita yakin ini akan mencetak trader. Betul. Gitu. Dan yang paling enak banget tuh gini Pak, dari pengalaman kita kan pernah gagal lah istilahnya ya kan. Pasti banyak kegagalan. Ya kan, masih gagal. Tapi kita benar-benar bentengin para trader di aplikasi istilahnya biar nggak merasakan hal yang sama. Betul, karena apapun yang kegagalan yang pernah kita alami sudah kita benahi. Dan sudah kita cari solusinya gimana sih biar orang lain nggak perlu mengalami hal yang sama. Iya, gitu. Itu menurut saya benar-benar bantu banget sih. Yes. Jadi ya mungkin teman-teman trader bisa, kalau masih ada yang ya suka komplain tentang peraturan-peraturannya itu ya bisa diubah. Ya kan, karena ini kita udah bukain jalan buat mereka buat sukses juga. Kebiasaannya dulu yang harus dirubah. Kita udah kasih wadahnya. Dan wadahnya udah jelas-jelas ada sekarang. Kan untuk benar-benar membangun karir, untuk benar-benar cari modal. Ya kan, ya selebihnya ya kalian yang mesti rubah kebiasaan kalian. Bener kan, rubah cara pikir kalian. Ya, dan jalannya secara serius. Nikmatin prosesnya sih istilahnya. Iya, maksudnya kalau bangun karirnya aja nggak mau serius, ya duit juga nggak mau serius datengin orang kok. Gitu. Tapi Pak serius ngajak saya ke Bali kan pasti udah bantu banyak loh. Enggak. Yaudah. Yang penting lihat trader, we see you in Bali. Oke, bye-bye.